Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih menjaga pandangan mata dan juga lebih menjaga kemaluan. Maka bagi setiap pemuda, pemudi yang memang sudah siap ya, untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaknya bersegera untuk melangsungkan pernikahan, menjalin hubungan yang halal. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, lam ara lil mutahabbaini misla an-nikah. Jadi tidak ada solusi bagi dua orang yang sudah kadung saling mencintai selain daripada pernikahan. Karena dengan pernikahan, cinta akan menjadi berkah. Cinta itu akan mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak di dalam rumah tangga. Maka ikatlah cinta itu dengan pernikahan. Kemudian di dalam pernikahan, dalam hubungan rumah tangga tentu ada yang namanya hak dan kewajiban. Ya, seorang suami wajib memenuhi hak-hak istrinya, dan sebaliknya seorang istri wajib memenuhi hak-hak suaminya. Dan ingatlah bahwasanya karena memang suami ya, bagaimanapun di dalam rumah tangga adalah seorang pemimpin yang wajib untuk ditaati. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, la amartu al-mar'ah antas juda li zaujiha, maka aku sungguh akan perintahkan seorang istri agar dia bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan besarnya hak seorang suami untuk ditaati di dalam lingkup keluarga, di dalam rumah tangga. Tentu perintah di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam ketaatan-ketaatan. Adapun perintah-perintah yang mengandung keburukan, perbuatan dosa, maksiat, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li maksiat, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada siapapun manusia ya, kalau dia mendorong kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa jannatuki wa naruki. Suami itu menjadi penentu ya, antara surgamu dan nerakamu. Artinya dengan mentaati suami maka engkau akan bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya apabila engkau ya wahai istri tidak taat kepada suamimu, membangkang, melukai hatinya, menyakitinya ya, berselingkuh di belakangnya, waliyadzubillah, maka bersiaplah bahwasanya hal itu semua itu akan bisa menyeretmu ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian ya, wahai para suami, tidak boleh ya kemudian seorang suami itu di dalam rumah tangga mengedepankan amarahnya ya, terlalu menuruti emosinya sehingga dia membabi buta ketika dia marah kepada istri. Ingatlah bahwa istri bukanlah bidadari ya, dia manusia biasa sama sepertimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan wa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami tidak selayaknya, tidak sepantutnya, atau janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau memang ada perangai yang tidak disukai dari istrinya, maka pasti ada perangainya yang lain yang dia sukai. Maka hendaknya seorang suami selalu mencari ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya, kemudian menyampingkan keburukan-keburukan yang ada pada istrinya. Ya, karena memang wanita itu kata Nabi SAW diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kita berusaha untuk meluruskannya, maka kita akan mematahkannya. Dan kalau kita membiarkannya, maka itulah lumrahnya wanita ya, dia bengkok, selalu berbuat hal-hal yang mungkin kita menjadi jengkel, kita menjadi geram dan seterusnya. Tetapi kata Nabi SAW, istausu bin nisa khairan, selalulah berbuat baik kepada wanita ya. Kemudian wahai suami ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada kita ya, ditunjukkan kepada kita para laki-laki, para suami, wa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fi khairan katsira. Jadi boleh jadi kita itu membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya kebaikan yang begitu banyak. Ya, istri kita dialah yang menyucikan baju kita, dialah yang memasak untuk kita ya, kemudian dia yang mengurusi rumah kita, dan darinya lah kita memiliki anak keturunan. Maka mudah-mudahan
ya kita semua bisa menjadi suami yang terbaik, karena laki-laki, kata Nabi SAW, tolak ukur kebaikannya adalah bagaimana baiknya dirinya itu kepada keluarganya, kepada istrinya dan anak-anaknya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik laki-laki di antara kalian adalah dia yang paling terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.